Pada suatu malam yang dingin dan sepi, di bulan Juni tahun 1947, sebuah kapal mengarungi gelapnya Selat Malaka. Seorang awak panik, napasnya terengah-engah. Ia setengah berlari menuju ruang radio untuk meraih mesin telegraf. Mesin itu tak henti-hentinya mengeluarkan suara bip bip bip, seolah-olah tengah meraung-raung minta tolong. Ya, si awak kapal paham betul bahwa itu adalah sinyal SOS, sebuah tanda minta tolong. Tapi dari siapa? Si awak kapal ingin segera menemukan jawabannya. Terlebih, sinyal SOS tersebut disusul oleh rangkaian pesan misterius. Dengan napas yang masih tersengal-sengal, si awak kapal cepat meraih kertas yang berisi kode Morse dari mesin telegraf tersebut. Ia berusaha untuk menerjemahkan setiap titik dan garis yang ada pada kertas panjang yang kini menjuntai di kedua tangannya. Lirih dan penasaran, ia mengucapkan 3 kata yang ada. SOS dari orang Medan, kami terapung-apung di tengah lautan. Kalimat berikutnya membuat suara si awak kapal tercekat. Bibirnya tak mampu melanjutkan, hanya matanya yang terpaku menatap kalimat terakhir dari si pengirim pesan. Semua perwira telah mati, kapten mati, mereka tergeletak di mana-mana. Semua awak kapal telah mati. Beberapa detik, si awak kapal terdiam. Hembusan angin malam meniup leher, tengkuk dan keningnya, membuat keringatnya menjadi kering seketika. Namun, tak lama ia berdiri mematung, sebab ia sadar berita ini harus segera disampaikan kepada kapten. Kapten kapal Silver Star tanggap menerima laporan dari anak buahnya. Ia pun segera memerintahkan nakhoda untuk putar haluan menuju lokasi orang Medan yang meminta bantuan. Ia berharap dapat segera menemukan kapal tersebut serta menyelamatkan para awak dan penumpangnya. Solidaritas sebagai sesama pelaut turut memacu adrenalinnya. Apalagi dia juga pernah mengalami kejadian serupa beberapa tahun yang lalu di tengah Laut Jawa saat mesin uapnya tiba-tiba mati. Ian terkulai lemas di lantai kapal orang Medan. Ia memilih untuk tidak meraih kursi yang berada persis di depan mesin telegraf dan duduk di atasnya. Selain akibat cedera pada kakinya, ia juga tengah berupaya untuk bersembunyi dari horor yang belum pernah ia hadapi seumur hidup. Horor yang membuatnya nekat melompat dari anjungan kapal ke geladak di bawahnya. Ia berlari kesetanan, ingin segera mencapai ruangan mesin, di mana di sana ada mesin telegraf milik kru mesin. Sebelumnya, Ian sedang tertidur pulas, hingga pekikan yang melengking membangunkannya seketika. Setengah sadar, ia pun bergegas meninggalkan kamarnya menuju arah suara tadi. Ia tahu, itu berasal dari anjungan kapal di atas. Ada apa dengan kapten dan orang-orang? Pikirnya penasaran. Sambil berpegangan pada reling tangga, ia berusaha melompati 2-3 anak tangga sekaligus, hal yang akan ia sesali kemudian. Ian tiba pada anak tangga terakhir. Tak biasanya, cahaya di anjungan berkelap-kelip seperti lampu neon yang hendak putus. Ia melewati beberapa jendela sebelum meraih gagang pintu dan membukanya. Tak sempat menutup pintu kembali, Ian terkesiap. Matanya membelalak, suasana hening. Ian dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Di depannya ada pemandangan mengerikan. Kapten mati, nakhoda mati. Para perwira lainnya telah tewas. Mata mereka melotot seperti telah menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan. Tak cukup sampai di situ. Ian akhirnya menyaksikan sendiri sosok menyeramkan yang membuat teman-temannya mati. Makhluk itu tidak pernah ia lihat sepanjang hidup. Tidak semasa ia kecil dan dibesarkan di Surabaya, Hindia Belanda. Tidak pula waktu ia menjadi kadet pelaut di sekolah pelayaran milik pemerintah. Sebenarnya ia baru lulus 3 bulan yang lalu. Pelayaran kali ini dari Rotterdam ke Surabaya harusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Bagaimana tidak? Sesaat lagi ia hendak menikahi pujaan hatinya sejak masa-masa sekolah di HMS.
Siapa sangka makhluk yang ada di hadapannya pun bersiap untuk menjadikan Ian korban berikutnya. ABK kapal Silver Star yang berbendera Amerika Serikat akhirnya berhasil melihat bayangan hitam di tengah-tengah cakrawala. "Kapten, itu sepertinya sebuah kapal," serunya kepada sang kapten yang dapat didengar oleh para awak lainnya. Sang kapten segera mengambil binokularnya. "Ya, itu sebuah kapal. Segera merapat," perintahnya kepada nakoda. "Pelan-pelan saja," sambung kapten. Perlahan tapi pasti, SS Silver Star dapat melihat sosok kapal yang sedang dihampirinya. Bayangan hitam tadi kini semakin jelas rupanya. Kapal itu sunyi, mengapung di tengah lautan yang gelap. Di lambungnya jelas tertera tulisan "Orang Medan". Ini dia kapalnya," ujar awak kapal yang menerima kode SOS 1 jam yang lalu. Silver Star sekarang berada beberapa meter saja dari Orang Medan. Seketika saat bantalan karet di pinggiran kedua kapal saling bersenggolan, para awak Silver Star mulai melompat menuju kapal berbendera merah putih biru tersebut. Satu persatu dari mereka berpencar dan mulai memeriksa setiap sudut kapal Orang Medan, hingga keheningan malam pun pecah oleh suara teriakan misterius. Seorang awak Silver Star menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan di dek tengah, tempat sebagian besar orang berkumpul. Tubuh-tubuh kaku itu melotot, seolah-olah melihat monster. Tubuh mereka juga berada dalam posisi-posisi aneh. Ada yang menjengking, meringkuk, dan seperti orang yang tengah disalib. "Ada apa?" tanya kapten yang datang belakangan. Namun, sebelum sempat anak buahnya bicara, ia sudah dapat menyaksikan jawabannya sendiri. Mulut si kapten menganga. Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, ia pun baru menyaksikan hal semacam ini. "Cek yang lain," perintahnya lagi. Si ABK yang masih syok mencoba untuk mematuhi perintah komandannya. Dalam tempo kurang lebih 3 menit saja, sang kapten sudah memperoleh berbagai laporan horor dari ABK dan kru lainnya. "Semuanya sama, Cap," ujar seorang kelasi. "Iya, mereka semua melotot dan mulutnya menganga," sambut kru lainnya. Sang kapten Silver Star dengan kedua tangan berpegangan di pinggang belakang melangkah keluar dari main deck. Ia mencoba mencerna semua laporan anak buahnya. Sebelum kedua kakinya sempurna menapak keluar pintu, tiba-tiba ada dentuman keras yang memekakkan telinga. Duar, telinganya berdengung dan ia pun sempoyongan kehilangan keseimbangan. "Tinggalkan kapal terkutuk ini, cepat!" seru salah seorang kru yang berlarian dari arah tangga menuju anjungan. Si kapten bersama kru lain di dekatnya menoleh ke kiri, ke arah orang tersebut. Di belakangnya ada bola api yang merah menyala, lalu membumbung tinggi ke langit. Cahayanya begitu terang, sehingga mampu membuat suasana malam mencekam menjadi bak siang hari. Panas sinarnya juga cukup untuk membuat manusia-manusia di atas Orang Medan merasakan kepanasan seolah mereka berada dalam neraka. "Ayo cepat, sebelum kapal tenggelam," teriak kapten yang setengah berhasil menguasai tubuhnya yang oleng. Dan dalam sekejap mata, para kru Silver Star sudah berhasil melompat kembali ke kapalnya. Dalam hitungan menit, mereka mulai menjauh dari Orang Medan yang terkutuk. Ian berbalik badan dan ambil langkah 1000. Ia tak peduli lagi dengan tangga. Ia langsung melompat ke bawah, berlari terpincang-pincang menuju dek tengah di mana lebih banyak korban lainnya berjatuhan. Manapun ia pergi, hanya mayat yang bergelimpangan yang ada. Semuanya sama, dengan mata terbelalak, mulut menganga, dan postur tubuh yang aneh, tidak seperti orang mati pada umumnya. "Aku harus segera cari bantuan," pikir Ian. Namun ia tak berani kembali ke anjungan di mana kapten dan lainnya telah terbujur kaku. Satu-satunya harapan baginya adalah mesin telegraf yang ada di ruang mesin, yang biasa digunakan oleh perwira mesin dan kru untuk menerima instruksi dari kapten. Dengan terengah-engah, Ian akhirnya berhasil mencapai ruangan tersebut. Anehnya, tak ada siapapun di sana. "Apa semua orang ke atas?" pikirnya. "Bagaimana mereka semua bisa ke atas?" Gumam Ian yang lupa
bahwa ia termasuk orang yang terpancing oleh teriakan aneh beberapa menit sebelumnya. Wajar saja kapal berhenti dan terombang-ambing di tengah lautan, pikirnya. Ian tak sempat lagi berpikir lebih lanjut mengenai mengapa hanya dia yang terlihat selamat. Ian langsung meraih mesin telegraf yang terletak di atas meja perwira radio. Mesin itu pun mulai mengeluarkan suara tik-tik-tik yang memecah keheningan ruang mesin. Semua perwira telah mati, kapten mati, mereka tergeletak di mana-mana. Semua awak kapal telah mati. Begitulah pesan yang diketik oleh Ian sembari membayangkan dengan jelas dan ngeri kondisi rekan-rekannya di anjungan kapal, dek utama, geladak, dan ruang kargo. Bicara soal ruang kargo, Ian teringat sesuatu. Beberapa minggu yang lalu, saat mereka bersandar 2-3 malam di terusan Suez, ada kargo tambahan yang masuk, berupa 2 barel misterius. Ian tak tahu apa isinya, begitu pula awak kapal lainnya. Waktu itu, Ian hanya mengira-ngira barel tersebut berisi anggur pesanan pejabat Hindia Belanda di Batavia. Ia pikir, bagaimana para berdebah itu bisa menang melawan para pemberontak jika di masa-masa genting seperti sekarang mereka masih sempat-sempatnya mabuk. Saat melewati ruang kargo sebelum menuju ruang mesin, ia sempat melihat kembali 2 barel tersebut yang diletakkan di atas tumpukan kotak senjata dan mesiu. Namun, ia yakin bahwa isinya bukanlah anggur. Setelah melihat tutup benda tersebut terbuka, tapi tak ada jejak atau aroma anggur di dalamnya. Ian tak punya ide apapun untuk menduga apa isinya. Ia hanya fokus untuk segera mengirim sinyal pertolongan. Namun sekarang, saat terduduk lemas di lantai ruang mesin, spekulasi tentang isi kedua barel itu mulai membayangi pikiran Ian. Tiba-tiba ia mengerang. Aduh. Sakit di engkel kakinya makin terasa. Lalu, Ian pun pingsan. Suara keras kembali membangunkan Ian, tetapi kali ini bukanlah teriakan horor, melainkan dentuman keras yang tak kalah horornya. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya sakit. Saking sakitnya, ia tak mampu lagi untuk sekedar tegak berdiri. Lampu ruang mesin sudah mati. Di tengah kegelapan yang mencekam itu, Ian merasakan celananya mulai basah. Air laut yang dingin mulai merembes masuk. Ian tahu ia harus segera naik ke atas. Perlahan tapi pasti, SS orang Medan terlihat semakin kecil oleh kapten dan para ABK Silver Star. Stop! Teriak sang kapten. Mereka sudah berada pada jarak aman sekarang. Tak ada yang selamat, kapten, ujar salah seorang ABK di samping kapten. Iya, mereka semua masih mengerikan, timpal seorang temannya. Api dengan lahapnya memangsa kapal malang yang ada di depan mata mereka. Tiba-tiba, duar! Jadi lagi ledakan besar. Api membesar, asap hitam tebal membumbung tinggi ke arah langit. Kasihan mereka, ujar Kapten Silver Star lirih. Beberapa ledakan kecil pun muncul kemudian secara sporadis. SS orang Medan tampak mulai oleng ke kiri. Namun, mendadak kapal beregistrasi Surabaya itu mulai berlayar kembali. Perlahan. Sayup, para kru Silver Star bisa mendengarkan suara mesin diesel menderu di kejauhan. Kapten, seru sang nakoda yang sedari tadi setia berada di sisi sang kapten. Tidak perlu, tak ada yang bisa kita lakukan, jawab sang kapten menjawab keresahan anak buahnya. Ia membiarkan orang Medan begitu saja. Membuntutinya hanyalah sebuah kebodohan, sekedar aksi untuk menjawab rasa penasaran semata. Tidak butuh waktu lama, SS orang Medan pun semakin jauh dari pandangan. Hilang di telan cakrawala, entah kemana. Malam pun kembali dingin dan sunyi.